Om Swastiastu. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada dokter, rekan-rekan dokter muda, dan para penonton. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Made Ramanda Bramasta Pramana dengan NIM 200261200, di mana saya merupakan dokter muda anestesi periode 1 November sampai 12 Desember 2021. Di sini saya akan membawakan eh, presentasi yang berjudul manajemen nyeri, dalam rangka mengikuti KKM Dokter Muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 topik. Di mana yang pertama adalah mekanisme perjalanan nyeri, lalu yang kedua adalah analisa keuntungan dan kerugian instrumen penelitian nyeri, di mana yang kita analisa nanti adalah FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan Pain Diary. Lalu ada penanganan nyeri sesuai WHO Step Ladder. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, mekanisme perjalanan nyeri. Baik, sebelum kita masuk ke mekanisme perjalanan nyeri, ada baiknya kita mengetahui apa itu nyeri. Jadi, menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri merupakan suatu sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang dapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Di sini terdapat peran penting sistem saraf, yaitu mengantarkan impuls yang nantinya akan diterjemahkan sebagai sebuah informasi tentang adanya ancaman atau cedera. Oke, untuk mekanisme perjalanan nyeri secara umum, jadi terdapat suatu rangsangan kuat, baik mekanik, termal, ataupun kimiawi, lalu sampai dirasakannya persepsi nyeri. Jadi di sini terdapat proses elektrofisiologik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, modulasi, setelah itu persepsi. Nah, keseluruhan proses ini dinamakan nociception. Nah, dari sinilah asal kata nociceptive, yakni nyeri yang dimulai dari aktivitas nociceptor menyusul aferen primer, sekunder, dan tersier yang kemudian nantinya akan dipersepsikan sebagai nyeri di otak. Oke. Sebelum kita masuk ke mekanismenya, jadi pertama kita harus tahu reseptor nyeri itu apa. Jadi reseptor nyeri adalah nociceptor. Nociceptor ini merupakan reseptor nyeri yang merupakan ujung-ujung saraf bebas atau free nerve ending dari saraf sensorik. Nociceptor ini tersebar di seluruh tubuh, terutama pada kulit, otot, jaringan ikat, sendi, viscera, meningen maupun pembuluh darah. Oke, di sini jadi nociceptor berperan untuk mendeteksi adanya rangsang kuat atau noxious stimulus, di mana rangsang kuat atau noxious stimulus itu dapat berupa mekanik, termal, maupun kimiawi. Rangsangan noxious artinya rangsangan yang cukup kuat yang melebihi ambang nyeri, yang dimana dalam keadaan normal, selain akan menimbulkan nyeri juga dapat merusak jaringan tubuh. Karena nociceptor ini hanya bisa berespon terhadap rangsang kuat, maka ia juga disebut sebagai high threshold nociceptor. Nah, di sini apabila berespon terhadap rangsang mekanik, maka disebut mekanoreseptor. Apabila berespon terhadap termal, disebut termoreseptor. Dan apabila berespon terhadap kimiawi, maka disebut kemoreseptor. Oke, selanjutnya serabut afferent sensorik. Jadi di sini terdapat 3 rantai neuron yang menghantar suatu rangsang noxious dari perifer sampai ke korteks cerebri. Dimulai dari perifer disebut neuron afferent primer atau first order neuron, yang badan selnya terletak di dorsal root ganglion dengan 2 akson. Nah, akson perifer bermula dari distal pada jaringan inervasinya, sedangkan akson proksimal menuju sentral lalu masuk ke cornu posterior dari medula spinalis. Nah, di cornu posterior inilah akson ini bersinap dengan neuron kedua, yaitu second order neuron setelah mengalami modulasi. Akson neuron kedua akan menyeberang medula spinalis
melalui komisural anterior dan naik ke atas bersama tractus spinothalamicus lalu sampai di talamus. Di talamus ini akan bersinaps lagi dengan neuron ketiga, yaitu third order neuron, yang akhirnya berakhir pada somatosensorik di korteks cerebri, di mana tempat nyeri sensorik dirasakan. Oke, selanjutnya serabut aferen primer. Jadi dikenal terdapat dua macam rangsangan, yakni rangsangan kuat atau noxious stimuli dan rangsang lemah atau innocuous stimulus. Nah, dikenal juga dua kelompok aferen sensorik, yakni serabut aferen primer A beta yang mengantarkan rangsang lemah atau innocuous stimulus yang terasa sebagai sensasi tidak nyeri. Lalu terdapat juga serabut A delta dan serabut C yang mengantarkan rangsang kuat atau noxious stimuli yang nantinya akan terasa nyeri. Di mana di sini setiap serabut sensorik baik A beta, A delta, dan serabut C memiliki karakteristik yang tersendiri dalam proses pengantaran informasi. Untuk yang A beta dia berespon dengan rangsang lemah seperti rabaan atau pijatan. A delta berespon terhadap rangsangan mekanik dan termal. Lalu yang C berespon terhadap semua bentuk rangsang noxious, baik mekanik, termal, maupun kimia. Oke, setelah kita mengetahui itu, baru kita masuk ke mekanisme dari perjalanan nyeri. Oke, jadi yang pertama adalah transduksi. Jadi merupakan suatu proses stimuli nyeri atau noxious stimuli yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Lalu masuk ke transmisi, di mana merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris, menyusul proses reduksi tadi, dan impuls ini akan disalurkan oleh serabut A delta dan serabut C yang merupakan neuron pertama dari saraf perifer ke medula spinalis. Lalu yang ketiga, modulasi. Jadi di sini terjadi proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Lalu sistem analgesik endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang akan menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Sehingga dengan demikian kornu posterior dapat digambarkan sebagai suatu gerbang nyeri yang dapat terbuka maupun tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri. Proses terbuka atau tertutup nyeri tersebut diperankan oleh sistem analgesik endogen yang sebelumnya dijelaskan. Oke, lanjut ke persepsi. Jadi ini merupakan suatu hasil akhir dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang akan menghasilkan suatu perasaan subjektif yang kita kenal sebagai persepsi nyeri. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri. Jadi di sini kita menganalisa 5 instrumen, yaitu ada PAS, NRS, WBFS, MPQ, dan Pain Diary. Oke, yang pertama VAS atau Visual Analog Scale. Jadi ini merupakan satu instrumen pengukuran nyeri menggunakan satu garis lurus berukuran 100 mm yang memiliki tulisan dan angka atau angka di kedua ujungnya. Ujung paling kiri menandakan posisi tidak nyeri sama sekali, digambarkan dengan angka 0 atau tulisan tidak nyeri, dan ujung paling kanan menandakan posisi nyeri yang sangat hebat, digambarkan dengan angka 100 atau nyeri sekali. Prosedurnya, jadi pasien diminta untuk menunjuk garis tersebut, di mana intensitas nyeri yang dirasakannya saat ini. Lalu nanti penilai akan menghitung jarak posisi yang ditunjuk oleh pasien, dihitung dari sisi paling kiri, dan hasilnya dinyatakan dalam satuan mm per 100 mm.
Hasil dari penilaian ini dapat digunakan sebagai satu pedoman dalam menyesuaikan dosis obat Anda yang diberikan. Jadi misalkan pasien diminta menunjuk di mana skala nyerinya, dia menunjukkan di sini. Nanti kita ukur dari sini. Apabila dapatkan misalnya 30 mm ukurannya, masuk ke nyeri ringan. Hasilnya nyeri ringan fast 0 sampai 39 mm, kedua nyeri sedang fast 40 sampai 79 mm, dan nyeri berat fast 80 sampai 100 mm. Adapun keuntungan dan kekurangannya, di mana keuntungannya dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada situasi klinis, lalu instrumen yang telah divalidasi untuk mengukur nyeri akut dan kronis, lalu instrumen yang telah divalidasi untuk penelitian, dan bisa juga digunakan untuk mengukur mood, distress, dan mood. Ada pula kekurangannya, di mana tidak bisa mengukur semua aspek rasa nyeri, di mana pasien mungkin merasa sulit untuk menghubungkan rasa nyeri pada sebuah garis, dan sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif atau penurunan kesadaran. Oke, lanjut ke yang kedua. NRS, Numeric Rating Scale. Jadi, NRS ini terdapat dalam bentuk sebagai kalimat verbal ataupun tertulis. Jadi skala numerikal pada kalimat verbal ini dikenal sebagai NRS, Numeric Rating Scale. Jadi pasien diminta untuk menyatakan tingkat nyerinya dalam skala angka, biasanya antara 0 sampai 10. 0 sebagai tidak nyeri dan 10 sebagai sangat nyeri. Untuk hasilnya dibedakan lagi menjadi 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri berat. Jadi nanti ditanyakan kepada pasien, seperti baik Ibu, pada skala 0 sampai 10, di mana 0 tidak ada nyeri sama sekali dan 10 sangat nyeri, kira-kira di angka berapa nyeri yang Ibu rasakan? Setelah pasien mengatakan di angka 2. Maka dari itu NRS saya 2/10. Nah, masuk dalam nyeri ringan. Adapun keuntungan dan kekurangannya, di mana keuntungannya adalah merupakan skala yang tervalidasi untuk pasien akut, mudah digunakan, pencatatan hasil yang sangat mudah, dan berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi. Adapun kekurangannya, yaitu pasien mungkin mengalami kesulitan dalam konversi intensitas nyeri menjadi nilai angka, jadi subjektif, lalu juga tidak bisa digunakan dalam beberapa kondisi klinis tertentu seperti pasien bingung, gangguan kognitif, tidak divalidasi untuk pasien-pasien operasi ortopedi. Oke, lanjut ke Wong-Becker Face Scale atau WBFS. Jadi ini merupakan instrumen penelitian yang terutama dianjurkan untuk digunakan pada anak-anak berusia 3 tahun ke atas. Jadi instrumen penilaian nyeri ini menggunakan gambar wajah yang menggambarkan ekspresi nyeri. Dapat lihat pada gambar di sini. Jadi nantinya penilai akan memilih wajah yang paling menyerupai rasa nyeri yang dirasakan pasien sesuai dengan ekspresi wajahnya. Adapun keuntungannya yaitu dapat divalidasi dan dianggap untuk digunakan pada pasien anak, dapat digunakan pada orang dewasa yang memiliki cacat kognitif, serta mudah digunakan. Adapun kekurangannya, jika emosi bisa membingungkan penilaian, lalu penilaian nyeri dapat bervariasi karena variasi kultur dan budaya. Oke, lanjut ke MPQ atau McGill Pain Questionnaire, di mana MPQ ini merupakan suatu instrumen penilaian nyeri untuk memperoleh penilaian kualitatif dan kuantitatif dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Untuk rating index sendiri diperoleh dari jumlah nilai dari 20 pertanyaan yang dijawab oleh pasien yang mendeskripsikan segi sensoris, afektif, dan dimensi nyeri. Terdiri dari 4 bagian, yaitu gambar nyeri, indeks nyeri, lalu pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu lokasinya, lalu indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Di mana setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Adapun keuntungannya itu terbukti sebagai penilaian nyeri yang valid dan dipercaya, dan kekurangannya terdapat kompleksnya penilaian mungkin membingungkan pasien. Oke, jadi ini merupakan kuesionernya,
di mana kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri, seperti waktu, lokasi, suhu, itu nih. Lalu kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri, seperti stres, takut, lalu sifat-sifat otonom. Lalu kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Nantinya penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat, dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien, maka diperoleh angka total PRIT. Lanjut ke Pain Diary. Jadi ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jadi di sini pasien mencatat intensitas nyerinya dan kaitkan dengan perilakunya. Misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Ini merupakan gambarannya seperti waktunya, skalanya berapa, seperti apa tipe nyerinya, aktivitas yang mencetus, gejala seperti apa, lalu ada diberikan obat atau tidak, untuk skalanya sudah dilakukannya. Lalu adapun keuntungan dan kekurangannya, di mana keuntungannya sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien, tapi terdapat juga kekurangannya, di mana pasien dapat lupa mencatat nyeri yang dialami. Oke, kita masuk ke topik ketiga dan terakhir, yaitu adalah penanganan nyeri sesuai WHO Step Ladder. Oke, WHO Analgesic Ladder. Jadi apa sih itu WHO Analgesic Ladder? Jadi WHO Analgesic Ladder ini merupakan suatu strategi yang dicetuskan oleh WHO pada tahun 1996 untuk menyediakan pereda nyeri yang adekuat untuk pasien kanker. Nah, WHO Analgesic Ladder ini merupakan bagian dari program kesehatan yang dikatakan oleh WHO Cancer Pain and Palliative Care Program yang bertujuan untuk meningkatkan strategi penanganan nyeri pada kanker. Adapun ini untuk garis besar terapi farmakologi mengikuti WHO 3-step ladder analgesic ladder, yaitu yang pertama, pada mulanya langkah pertama hendaknya menggunakan obat analgesik non opiat. Apabila masih tetap nyeri, naik ke tangga atau langkah kedua, yaitu ditambahkan opioid lemah. Apabila ternyata masih belum reda atau menetap, maka disarankan untuk naik ke tangga ketiga, itu menggunakan opioid kuat atau keras. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi di sini terdapat 3 nyeri, yaitu nyeri ringan diberikan yang tahap 1, yaitu analgesik non opioid seperti NSAID atau acetaminophen dengan atau tanpa adjuvan. Yang kedua, nyeri sedang diberikan opioid lemah seperti hidrokodon, kodein, tramadol dengan atau tanpa analgesik non opioid dan dengan atau tanpa terapi adjuvan. Yang ketiga adalah nyeri berat, di mana diberikan opioid kuat seperti morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, buprenorfin, tapentadol, hidromorfin untuk oksimorfon dengan atau tanpa analgesik non opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Oke, masih belum terdapat adjuvan. Jadi apa sih adjuvan tersebut? Jadi pada setiap langkah apabila dianggap perlu dapat ditambahkan adjuvan atau obat pembantu. Berbagai obat adjuvan dapat bermanfaat dalam masing-masing taraf penanggulangan nyeri, khususnya untuk lebih meningkatkan efektivitas analgesik, memberantas gejala-gejala yang menyertai, dan kemampuan untuk bertindak sebagai obat tersendiri terhadap nyeri-nyeri tertentu. Jadi, pada beberapa pengobatan tertentu, obat adjuvan dapat diindikasikan sebagai pilihan pengobatan lini pertama. Saja sih adjuvan tersebut dapat disebut juga koanalgesik, jadi meliputi TCA atau tricyclic antidepresan seperti amitriptylin dan nortriptylin, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRIs seperti duloxetine dan venlafaxine. Lalu ada antikonvulsan seperti gabapentin dan pregabalin. Lalu ada anestesi topikal seperti lidocaine patch. Lalu ada terapi topikal seperti capsaicin.
ada kortikosteroid, bifosfonat, serta kanabinoid. Oke, kita bahas. Jadi untuk yang antidepresan, di mana ini bermanfaat dalam mengurangi nyeri neuropatik karena memiliki sifat analgesik sehingga dapat bertindak memperkuat khasiat analgetik. Lalu antikonvulsan ini bermanfaat untuk meringankan nyeri yang dimaksud adalah nyeri neuropatik yang sifatnya menusuk dan membakar. Jadi di sini pada penggunaannya harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi dan terapi radiasi. Untuk kortikosteroid, ini membantu sebagai obat antiinflamasi, antiemetik, meningkatkan nafsu makan, mengatasi kaheksia dan anoreksia. Selain itu dapat juga mengurangi tekanan intrakranial dan kompresi epidural dan susunan saraf spinal. Oke. Untuk nyeri akut dan kronis, pada prinsipnya 3-step analgesic ladder dapat diterapkan baik pada nyeri akut maupun pada nyeri kronis. Pada nyeri kronis mengikuti langkah ke atas, di mana dari 1, kedua, ketiga. Lalu pada nyeri akut sebaliknya, mengikuti langkah tangga ke bawah. Itu dari 3, 2, 1. Di mana untuk bendera sudah saya jelaskan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen nyeri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, sekian atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.